tadi apa? Bersyukur ketika memperoleh nikmat. Berarti kita harus bersyukur setiap saat karena Allah kasih nikmat setiap saat. Iya. Kadang-kadang kita lihat bersyukur cuma nikmat yang gede-gede aja. Dapat gaji kita, proyek lancar, baru kita bersyukur, baru kita alhamdulillah, baru tasyakuran. Ya bagus juga. Cuman ini setiap saat karena Allah ngasih kita setiap saat, minimal kita ucap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Minimal kita ucap itu. Kalau kita sampai pelit banget mengucap alhamdulillah, naudzubillah. Setiap habis ngapa-ngapain, setiap habis sholat, kita ucap apa? Alhamdulillah. Ada yang bilang, Ustadz, Nabi nggak begitu. Habis sholat dia istighfar. Ya nggak apa-apa. Tanda kita apa tuh? Kita selesai ibadah, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu istighfar. Sampai ke masjid, alhamdulillah. Gitu ya. Habis ngapa-ngapain tuh alhamdulillah, bersyukur tandanya kita. Nah, syukur ada dua. Syukur wajib dan syukur sunnah. Syukur wajib adalah tidak menggunakan berbagai nikmat yang Allah anugerahkan dalam berbuat maksiat kepadanya. Kalau kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadikan untuk maksiat. Allah kasih kita banyak harta, jangan uangnya untuk judi, untuk foya-foya, untuk nyewa pelacur, untuk ngibing, untuk nyawer. Na'udzubillah min dzalik. Kan pakai duit semua tuh. Pakai duit semua. Kalau kita lihat di YouTube tuh ada aki-aki lagi nyawer, digeprak sama bininya gitu. Ditarik sama bininya, laki-aki masih nyawer juga. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu? Ada. Kalau kita mah alhamdulillah kagak ampe yang begitu. Kita ngeliat dangdutan kita ngeliat dangdutan gitu, kita rasanya bagaimana gitu. Itu perasaan kita tuh. Dangdutan ya, kondangannya bentaran aja dah, jangan sampai kita ngeliat dangdutan. Tuh begitu tuh kalau kita. Ini kagak, sampai nyawer, sampai diseret sama bininya. Bininya marah-marah, lakinya nyawer. Lah iya ngapain ya Allah? Gitu ya. Sebaliknya, memanfaatkan nikmat sebagai sarana dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat syukur apa? Nikmat umur kita panjang, nikmat rezeki kita. Kita manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Yang emang udah maksiat, tobat, gitu ya. Yang gini hari belum sembahyang juga udah tua, taubat sembahyang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Di antara nikmat yang sering dilalaikan banyak orang adalah nikmat kesehatan dan waktu yang luang. Baginda Nabi SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhah wal faragh." Rawahul Bukhari. Maknanya, dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Jadi kita dikasih kesehatan, jangan buat maksiat. Waktu luang isi dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan hadis di atas dengan mengatakan, barang siapa yang menggunakan waktu luang dan kesehatannya dalam berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah maghbut. Maksudnya apa nih? Orang lain patut menginginkan seperti dia tanpa rasa dengki. Ada orang yang maghbut, pengen jadi kayak dia nih. Dia udah kaya, rajin ibadah gitu ya, rajin sedekah, baik sama orang,
agamanya pinter gitu. Itu kita boleh maghbut. Kita kepengen kayak dia tanpa kita benci. Ada nggak kita kepengen kayak dia tapi kita jadi benci? Ada. Kepengen nikmat yang ada di orang itu segera hilang. Ada tuh begitu tuh. Tetangga kita punya mobil baru. Ini hati kita yang ngerendang nih. Panas tuh kata dia. Tetangga kita punya motor baru, panas. Dia mah emang kerjanya di pajak, pantas aja. Kan gajinya kecil tuh, banyak nyolongnya kali tuh. Nah, jadi begitu gitu. Na'udzubillah. Lebih enak aja kita bersyukur aja dah. Kita bersyukur gitu. Jangan sampai. Jadi kalau yang begitu bukan maghbut. Kalau yang maghbut itu tadi kita kepengen kayak orang itu tanpa kita benci sama dia. Kita senang aja udah, ya Allah gitu. Tetangga kita punya mobil baru, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau saya perlu saya bisa pinjam gitu ya. Saya bisa sewa gitu. Masya Allah. Dan barang siapa yang menggunakan keduanya dalam berbuat maksiat kepada Allah, maka ia adalah maghbun, tertipu. Dikasih sehat oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, dikasih umur panjang, dikasih waktu luang, tapi dia buat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dia adalah orang-orang yang tertipu, kata beliau. Jika seorang tidak mengisi waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat, maka ia akan menyibukkannya dengan hal-hal yang tidak ada kebaikannya. Jadi ada dua, kalau kita mengisi waktu dengan manfaat, kalau tidak kita pasti dengan yang tidak bermanfaat. Seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, idza lam tashghal nafsaka bil haqqi shaghalatka bil batil. Jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Gitu ya. Kita punya waktu luang, kita enggak isi dengan apa-apa, rugi gitu ya. Kita punya waktu luang, kita enggak isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi. Maka isilah dengan kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus megang Quran terus, enggak. Gitu ya. Waktu luang ngapain? Bengong-bengong ngopi sambil sholawatan. Gitu ya. Sambil ngopi, sambil sarapan pagi. Ngapain kita? Sholawatan, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan yang paling gampang gitu ya. Paling gampang. Kalau dibiasain jadi bagus. Gitu. Dibiasain jadi, kalau kebiasaan kita itu, kita istighfar, sebut la ilaha illallah, la ilaha. Mau di hati boleh, mau di zahir boleh. Mau pelan-pelan boleh, mau kencengin boleh. La ilaha illallah, la ilaha. Boleh, itu cakep banget begitu. Sambil ngopi di teras, la ilaha illallah. Kata tetangga saya tuh sambil ngopi di teras tuh, dia ada Quran, Quran 1 juz tuh tetangga saya. Masya Allah. Teman yang ngajakin main catur, ya nggak apa-apa, dilayanin juga main catur. Tapi cakep dia, kalau orang main catur tuh waktu azan tetap diajak ke masjid sama dia. Ada yang datang main catur, ada main catur, tapi diajak ke masjid sama dia. Kadang-kadang main catur sambil zikir dia. Masya Allah, itu luar biasa mengisi waktunya. Karenanya marilah kita menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat bagi kita, manfaat buat kehidupan akhirat kita. Syukur sunnah adalah dengan mengucapkan alhamdulillah atau dengan melakukan sujud syukur. Yang paling gampang kan, dapat apa-apa. Kalau kita ngelihat tuh pemain bola, habis dia ngegolin dia sujud syukur gitu ya. Walaupun kata ulama yang harusnya sujud syukur itu juga nutup aurat gitu ya. Tapi kan spontan, bagus ya bagus gitu ya. Jangan nyari kejelekannya. Orang habis ngegolin langsung sujud syukur, kan kagak memenuhi syarat, kagak apa-apa, emang pakai main bola pakai celana pendek gitu ya. Dia sujud syukur ya bagus sudah. Daripada dia hura-hura, dia sujud syukur ketika itu. Bagus. Jangan cari kejelekan, jangan. Gitu ya. Ntar kalau dia ngaji baru bilangin gitu ya. Dia bersujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dikasih oleh Allah ngegolin gitu. Dikasih grupnya menang. Syukur pada Allah, sujud alhamdulillah gitu.
Jangan cari kejelekannya, jangan. Emang kagak memenuhi syarat, udah kagak apa-apa. Baik dia begitu baik, gitu. Daripada joget-joget, nah gitu. Banyak kenikmatan yang bisa kita langsung bersyukur pada Allah. Alhamdulillah. Contohnya apa? Contohnya nih, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kenikmatan tertentu pada waktu-waktu tertentu adalah, contohnya seperti saat istri melahirkan dengan selamat, ketika seseorang menuntaskan hafalan Al-Quran, selamat dari kecelakaan dan hal-hal semacam itu. Istri kita baik, tuh kita bersyukur Pak. Istri kita baik banget, alhamdulillah. Anak kita baik, alhamdulillah. Ada ulama, udah 35 nih, ya Allah. Satu lagi ya cerita ya. Ada ulama, dia menjadi wali gara-gara istrinya bawel banget. Istrinya bawel banget. Karena emang ini istri bawel kita sabar, tuh wali Pak. Istri bawel kita sabar, itu wali. Siapa contohnya? Umar Ibn Khattab. Bagaimana kurang wali beliau gitu. Jadi kalau istri kita ngomel gitu ya, dia udah diem aja. Wali kita Pak, insyaallah. Jadi yang sering domain istri sabar, jadi sabar. Ini yang nyengir-nyengir memang udah berasa nih dia nih. Bininya juga ngomel-ngomel di rumah. Biarin sabar aja udah, nggak bakal digetok sama dia. Ya cukup, insyaallah bermanfaat. Al-Fatihah.